Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat, kami dari tim Dikasih Nama sebelumnya izin memperkenalkan diri. Saya Ikhwan Solihin selaku ketua tim. Perkenalkan, nama saya Yohanes Ege Pratama Yudo Utama. Di tim saya sebagai anggota. Dan saya Izzat Rizky sebagai anggota. Baik, saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari aplikasi Hijama. Indonesia termasuk salah satu negara dalam sabuk talasemia dunia. Artinya, negara dengan frekuensi gen angka pembawa sifat talasemia yang tinggi. Berdasarkan data Yayasan Talasemia Indonesia, kasus talasemia mayor di Indonesia terus meningkat sejak 5 tahun terakhir. Pada tahun 2012 terdapat 4.896 kasus talasemia mayor dan pada tahun 2017 terus meningkat menjadi 8.616 kasus. Lantas, apa yang harus kita lakukan? Kita bisa mengurangi peluang terjadinya keturunan yang membawa sifat talasemia dengan cara mengedukasi pasangan yang akan menikah, melakukan pembinaan dalam mengedukasi baik pencegahan maupun penanganan talasemia, memberikan layanan konsultasi dan pemberian semangat dari khalayak ramai, serta memberikan akses yang mudah dalam penanganan pelayanan kesehatan bagi penderita talasemia. Untuk metode pengembangan software, kami menggunakan Extreme Programming atau biasa disingkat dengan XP. Extreme Programming adalah sebuah pendekatan atau model pengembangan perangkat lunak yang mencoba menyederhanakan berbagai tahapan dalam proses pengembangan tersebut sehingga menjadi lebih adaptif dan fleksibel. Extreme Programming merupakan salah satu metode agile yang cukup banyak digunakan, terutama pada proyek pengembangan aplikasi dalam skala kecil. Kami memilih metode ini karena terhitung cukup sederhana dan ringkas, namun tetap mengaplikasikan berbagai prinsip agile yang dianggap breakthrough dalam meningkatkan efisiensi serta efektivitas pengerjaan pengembangan perangkat lunak. Implementasi tahapan yang kami lakukan adalah yang pertama, yakni planning. Kami mengumpulkan berbagai requirement dari perangkat yang akan dikembangkan. Hal ini dilakukan agar user memahami konteks bisnis perangkat lunak dan untuk mendapatkan pandangan umum terhadap output dan fungsi utama aplikasi yang kami kembangkan. Yang kedua, yakni desain dengan menerapkan penggunaan CRC atau Class Responsibility Card sebagai mekanisme yang efektif dalam desain suatu aplikasi dan penerapan Spike Solution, yakni pembuatan segera suatu prototipe operasional dari sebagian desain yang mengalami masalah. Yang ketiga adalah coding untuk mengembangkan serangkaian tes unit yang akan dijalankan pada setiap fitur yang akan dibuat. Dan tahapan yang terakhir adalah tahapan pengujian sistem untuk mengetahui berbagai kesalahan yang timbul pada aplikasi ketika berjalan, serta untuk memastikan apakah perangkat lunak yang dibangun telah sesuai dengan story kebutuhan pengguna. Selanjutnya, saya akan mendemonstrasikan aplikasi Hijama. Pada aplikasi Hijama, pengguna menginputkan data diri terlebih dahulu, lalu login menggunakan email dan password yang sudah didaftarkan. Kemudian setelah mendaftarkan akun dan login, pengguna diarahkan untuk menonton video sedikit pengenalan tentang talasemia. Lalu mengisi kuesioner untuk menentukan apakah pengguna merupakan pengidap talasemia atau tidak. Kuesioner ini berisikan pertanyaan-pertanyaan seputar diagnosa dini di gejala yang ditimbulkan oleh pengidap talasemia. Setelah mengisi kuesioner, maka akan muncul hasil dari diagnosa yang sudah diinputkan oleh pengguna. Di sini di fitur Belanda ada info, kemudian langkah-langkah, list apa saja yang perlu dilakukan setelah mengisi kuesioner. List tersebut menyesuaikan dari hasil diagnosa dini yang dilakukan sebelumnya oleh user. Pada semua item di menu Belanda, pengguna dapat mengikuti langkah-langkah yang diberikan, beserta fitur tambahan pada setiap item, seperti
membuat reminder, atau cek lokasi fasilitas kesehatan terdekat. Pada menu chat, pengguna dapat melakukan konsultasi dengan dokter-dokter spesialis yang sudah kami jadikan sebagai wadah untuk bertanya perihal talasemia maupun penyakit umum lainnya. Sementara itu, kami juga bermitra dengan para relawan serta organisasi terkait dalam hal pencegahan serta sosialisasi talasemia. Pada menu forum, pengguna dapat berkomunikasi langsung dengan pengguna lain untuk bertukar informasi. Dan yang terakhir, pada menu artikel, terdapat beberapa tulisan mengenai talasemia yang dapat dibaca oleh semua pengguna aplikasi Jejama. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana pengembangan dari aplikasi Jejama. Di bulan Juni, kami akan melakukan user testing, di mana semua fitur pada aplikasi Jejama akan diuji coba ke pengguna, lalu mengumpulkan data melalui kuesioner hasil pengujian. Pada bulan Juli, kami akan melakukan rekrutmen ahli dan relawan, merekrut para dokter spesialis penyakit khusus dan relawan dari lembaga donor darah. Dan di bulan Agustus, kami akan melakukan pendataan pasien talasemia dan vaskes, pendataan pasien dan fasilitas kesehatan di Bandar Lampung. Kami akan launching aplikasi ke publik, peluncuran Jejama sekaligus sosialisasi talasemia dengan para pahlawan melalui seminar dan kunjungan ke kampus.